sebelum pistol itu meletus, ada salah seorang santri yang dengan cekatan memukul lengan tentara Jepang ini. Akhirnya peluru meleset terkena bahu santri lainnya. Akhirnya pertempuran pun pecah dan sengit. Akibatnya banyak mayat yang bergelimpangan di sekitar pesantren Sukamana, Brad. Halo Brad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua nih Salman. Kalian pasti udah pada tahu sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau ini pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pejuang kemerdekaan. Beliau ini orang yang sangat mencintai tanah airnya, bahkan beliau memfatwakan hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air atau nasionalisme itu sebagian daripada iman. Dan juga beliau terkenal dengan resolusi jihadnya, yang saat itu membakar semangat tokoh-tokoh lainnya seperti Bung Tomo, Jenderal Sudirman, bahkan Bung Karno untuk mengusir sekutu di Indonesia, karena sekutu ini datang ke Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Tapi di konten kali ini, gue akan menceritakan salah satu tokoh. Beliau ini masih kerabatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Dia seorang ulama dan juga pejuang kemerdekaan yang berasal di Jawa Barat, yang saat itu dengan para santrinya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kalian pasti belum pada tahu, beliau ini adalah Kiai Zainal Mustafa. Oke, Brad, stay here bareng gua and welcome di Back to Glory. Kiai Zainal Mustafa lahir pada tanggal 1 Januari 1899 di desa Sukamana, yaitu daerah Singaparna, kota Tasikmalaya, di Jawa Barat nih, Brad. Beliau lahir dari keluarga petani, yaitu ayah yang bernama Napawi dan seorang ibu yang bernama Nyai Ratma. Beliau sewaktu kecil diberikan nama yaitu Hudaimi. Kemudian beliau berganti nama menjadi Zainal Mustafa setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Beliau memperoleh pendidikan formal yaitu di sekolah rakyat, sedangkan ilmu agamanya beliau dapatkan dari guru-gurunya di kampungnya, Brad. Dikarenakan beliau terlahir dari keluarga yang berkecukupan secara ekonominya, akhirnya beliau bisa menempuh ilmu agama yang lebih banyak lagi. Pertama kali beliau melanjutkan ilmu agamanya yaitu di pesantren Gunung Pari di bawah asuhan Mbah Dimyati. Ya, beliau ini kakak sepupunya dari Kiai Zainal Mustafa yang bernama Kiai Zainal Muhsin, Brad. Setelah dari Gunung Pari, lalu beliau melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Cilenga dan di Lewisari. Beliau pun juga melanjutkan ilmu agamanya di pondok pesantren yang tertua di Jawa Barat, yaitu di kota Bandung. Pondok pesantren ini bernama Sukamiskin. Sedikit info nih, Brad. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1881 oleh Mama Kiai Muhammad Alko. Bagi orang Bandung mungkin udah pada tahu nih dengan nama Sukamiskin ini, tapi nggak banyak orang yang tahu kali arti sesungguhnya dari nama Sukamiskin ini, Brad. Sukamiskin ini diambil dari rangkaian kata bahasa Arab, yaitu suk yang berarti pasar, misik yang berarti minyak wangi. Jadi secara logawi nama Sukamiskin ini yaitu pasar minyak wangi. Lalu kenapa dinamakan pasar minyak wangi nih, Brad, atau Sukamiskin? Karena pada saat itu Sukamiskin ini merupakan pusat orang-orang berdatangan ke kota Bandung untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Oke, kita balik lagi ke Kiai Zainal Mustafa, Brad. Setelah banyak menempuh ilmu agama, lalu beliau pergi ke Tanah Suci pada tahun 1927. Dan sekembalinya beliau di Tanah Suci, beliau mendirikan pondok pesantren Sukamana di kampung halamannya. Dan dikembangkannya pesantren Sukamana ini itu dari tahun 1927 sampai dengan 1944. Juga di tahun 1933 beliau bergabung dengan Nahdlatul Ulama dan diangkat sebagai wakil Rois Suriah Nahdlatul Ulama cabang Tasikmalaya, Brad. Beliau ini sosok ulama yang disegani oleh warga Tasikmalaya, Brad. Jadi karena wibawanya, dan juga beliau ini sangat memegang teguh akidahnya. Bahkan beliau orang yang sangat tegas untuk menentang kolonialis pada saat itu, Brad. Tapi pada zaman itu tuh nggak gampang kayak zaman sekarang untuk mengembangkan ilmu agama, Brad. Ya, dikarenakan ada aturan-aturan dari para kolonialis Belanda oleh Jepang yang pasti akan sangat memberatkan bagi para kiai-kiai untuk mengembangkan ilmu agamanya, Brad. Namun
meskipun berat dan banyak tantangan dan rintangannya, sang kiai ini akhirnya berhasil merealisasikan pembangunan dan perkembangan pesantren Sukamana ini. Pada masanya, Kiai Jenderal Mustafa ini tergolong kiai muda yang berjiwa revolusioner, yang sangat berani untuk menentang kolonialisme pada saat itu. Hal itu tuh bisa terlihat dari sikapnya yang terang-terangan dan juga dakwahnya yang selalu membangkitkan semangat nasionalisme rakyatnya. Dan gak hanya dakwahnya nih, sang kiai pun juga sering melakukan rapat-rapat rahasia untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Sikap inilah yang kemudian mengakibatkan beliau dan beberapa ulama lainnya seperti Kiai Ruqyat, yaitu pendiri Pondok Pesantren Cipasung, Haji Sirot, dan Hambali Syafi'i, pada tanggal 17 November 1941 ditangkap aparat kolonial dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak terhadap Hindia Belanda. Namun pada bulan Maret 1942, Kiai Jenderal Mustafa ini dibebaskan, ya dikarenakan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, dan penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kerajati Subang. Pihak Belanda saat itu diwakili oleh Jenderal Terpurten, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Alasan dibebaskan oleh Jepang saat itu, karena pemerintah Dai Nippon mengharapkan Kiai Jenderal Mustafa ini bisa membantu pemerintahan Jepang selama di Indonesia. Tapi tetap aja sang kiai yang satu ini tuh orang yang sangat tegas banget dan tanpa kompromi. Ya alhasil bukannya kayaknya mendukung keinginan Jepang, malah menentang keinginan kolonial Jepang pada saat itu. Salah satu kebijakan yang ditentang oleh sang kiai ini yaitu soal peti padi yang membebani rakyat. Apalagi kondisi saat itu sedang paceklik, ya akhirnya membuat rakyat makin terbebani. Kebijakan berikutnya yaitu kerja paksa atau romusa. Yang itu tuh memperlihatkan kekejaman bangsa Jepang pada saat itu. Lalu ada kebijakan lainnya atau aturan lainnya yang sangat-sangat melukai umat Islam, dan itu sangat ditentang banget sama Kiai Jenderal Mustafa. Bahkan seluruh ulama pun menentang ini, yaitu Seikere, tradisi yang mewajibkan semua orang membungkukkan badannya ke arah matahari terbit. Bagi orang Jepang ini merupakan penghormatan kepada Tenno Heika, yaitu kaisar Jepang yang diyakini sebagai titisan dewa matahari. Ya jelas aja itu bertentangan pasti dengan ajaran tauhid dan akidah umat Islam itu sendiri. Dari hari ke hari kebijakan upeti beras ini semakin membebani rakyat. Bahkan banyak santri yang akan mondok di pesantren Kiai Jenderal Mustafa ini dirampas bekalnya oleh tentara Jepang dan antek-anteknya. Ya kondisi ini tentu aja meresahkan masyarakat dan membuat sang kiai ini marah banget. Kemarahan dan sikap perlawanan sang kiai ini terhadap kolonial ditunjukkan dengan ceramahnya yang keras terhadap Jepang saat itu. Dalam ceramahnya, Kiai Jenderal Mustafa ini memperingatkan para pengikutnya dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan gak mudah termakan oleh propaganda asing. Beliau malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya daripada imperialisme Belanda. Akhirnya sikap penentangan Kiai Jenderal Mustafa ini mulai terendus militer Jepang. Pihak Jepang pun juga menganggap bahwa sang kiai ini hendak melawan kolonial Jepang. Apalagi pihak militer Jepang udah banyak mendengar informasi dari mata-matanya bahwa sang kiai ini sedang melatih santri dan masyarakat ilmu bela diri, yaitu pencak silat. Ya karena memang saat itu sang kiai meminta para santrinya untuk mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok. Kiai juga memberikan latihan spiritual atau toriko seperti mengurangi makan, tidur, dan membaca wiridan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Akhirnya setelah banyak mendapat informasi mengenai gerak-gerik Kiai Jenderal Mustafa ini, Kapentai yang saat itu merupakan militer paling kejam meminta sang kiai ini untuk datang ke markas Kapentai di Tasikmalaya. Saat itu Jepang mengutus kiai lainnya hingga aparat pemerintah seperti camat untuk membujuk sang kiai ini agar mendatangi markas Kapentai di Tasikmalaya. Ya, tapi Kiai Jenderal Mustafa ini menolak tegas ajakan itu. Dikarenakan gagal, berikutnya militer Jepang mengutus polisi setempat yang udah tunduk pada kolonial untuk membujuk Kiai Jenderal Mustafa. Dan para polisi itu kemudian mendatangi pesantren Kiai Jenderal Mustafa. Namun bukannya berhasil membujuk sang kiai ini. Para polisi itu malah mendukung sang kiai.
Hal itu dibuktikan dengan tidak melakukan perlawanan ketika santri sang kiai ini melucuti senjata para polisi itu. Bahkan mereka ikut sholat berjamaah dan mengikuti ceramahnya Kiai Zainal Mustafa. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya Kapten kali ini mengutus 4 tentara Jepang dan 1 penerjemah. Keempat tentara Jepang itu bernama Sersan Kobayashi, Sersan Nakamikawa, Kopral Okuni, dan Kopral Kuwada. Dalam pertemuan itu, sempat terjadi dialog antara tentara Jepang dan Kiai Zainal Mustafa. Saat itu, pihak Jepang menuding dengan arogansinya, Kiai Zainal Mustafa ini menghasut rakyat untuk melawan kolonial Jepang. Dialog itu pun kian memanas setelah sang kiai ini menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Jepang karena telah menjajah Indonesia, dan beliau ini sangat menginginkan kemerdekaan untuk negerinya. Pernyataan tersebut membuat salah satu tentara Jepang emosi, lalu mencabut pistolnya dan diarahkan kepada sang kiai. Tindakan santri tersebut dia bisa dibilang wajar, karena seorang santri itu memang wajib takdim sama gurunya. Ya pasti nggak terima lah ketika guru diperlakukan seperti itu. Akhirnya situasi semakin memanas, hingga terjadi pertempuran kecil pada saat itu. Dikarenakan kalah jumlah, tentara Jepang akhirnya kalah. 3 diantaranya tewas termasuk juru bicaranya. Lalu 2 lainnya yang bernama Kopral Okuna dan Kopral Kuwada berhasil melarikan diri. Setelah insiden itu, Kiai Zainal Mustafa memperkirakan tentara Jepang akan kembali ke pesantren dengan membawa pasukan dan peralatan tempur lainnya. Untuk mengantisipasinya, sang kiai mengumpulkan sejumlah santrinya dan masyarakat setempat untuk bersiap karena kemungkinan Jepang akan datang kembali menyerbu pesantren. Akhirnya terkumpullah saat itu sekitar 1.000 pengikut Kiai Zainal Mustafa. Sementara 17 santri senior yang terlatih disiapkan untuk mendampingi sang kiai. Lalu datanglah tentara Jepang sekitar jam 4 sore dengan dibantu pasukan yang terdiri dari orang pribumi dengan senjata yang sangat lengkap dan modern, ditambah dengan 10 panser untuk mengepung pesantren. Namun para santri pada saat itu tidak langsung menyerang, ya dikarenakan ingat pesan kiai, jika yang dihadapinya adalah bangsa sendiri, maka jangan menyerang duluan, karena pasukan kiai ini ya hanya ingin berperang dengan tentara Jepang. Malah tentara Jepang yang terdiri dari orang pribumi ini yang menyerang duluan, dan santri pun memberikan perlawanan. Akhirnya pertempuran pun pecah dan sengit. Akibatnya banyak mayat yang bergelimpangan di sekitar pesantren Sukamana, Brad. Dan pertempuran berdarah itu nggak berlangsung lama, Brad. Ya dikarenakan kalah secara jumlah dan juga persenjataannya. Meskipun nggak berlangsung lama pertempuran ini, tapi banyak menelan korban jiwa, yaitu 86 orang santri dan warga gugur. Dan insiden ini saat itu disebut sebagai peristiwa Singaparna, yaitu perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin langsung oleh Kiai Zainal Mustafa sebagai bentuk perlawanan akibat dari pemaksaan Jepang terhadap rakyat Singaparna untuk melakukan seikere. Peperangan pun berakhir, ya dikarenakan sang kiai dan 17 santri seniornya ditangkap oleh pihak Jepang dan dijebloskan ke penjara di Tasikmalaya. Selama di penjara, mereka disiksa dengan sangat kejam. Lalu, Kiai Zainal Mustafa dan para santrinya dipindahkan ke penjara di Sukamiskin, Bandung. Selama proses penahanan itu, ada beberapa santrinya yang meninggal dikarenakan tidak kuat karena penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang itu, Brad. Akhirnya, sang kiai dan para santrinya disidang di pengadilan militer Jepang. Lalu pihak Jepang memvonis hukuman mati kepada Zainal Mustafa dan para santrinya. Lalu pada tengah malam di tanggal 24 Oktober 1944, Kiai Zainal Mustafa dan para santrinya dieksekusi dengan cara dipenggal di sebuah rawa yang gak jauh dari pantai Ancol, Jakarta. Sang kiai dan para santrinya kemudian dikubur di rawa tersebut. Dan jasadnya ditemukan ketika Jepang menyerah dan Indonesia saat itu mulai didatangi oleh pasukan sekutu pada tahun 1946. Pihak sekutu melalui Nika menggali rawa itu dan menemukan banyak mayat di dalamnya, yang ternyata lokasi itu merupakan tempat pembantaian oleh pasukan Jepang. Di rawa itu ditemukan banyak mayat dari berbagai ras, mulai dari bangsa Indonesia, Belanda, hingga Cina. Setelah Nika melakukan penggalian, akhirnya pihak Nika menemukan jasad Kiai Zainal Mustafa dan para santrinya. Lalu
jasad sang kiai dan para santrinya ini dimakamkan di sebuah pemakaman khusus korban perang yang diberi nama RFL Ancol. Dan pada tanggal 25 Agustus 1973, atas permohonan keluarga, makam Kiai Jainal Mustafa dan 17 santrinya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Sukamana di Tasikmalaya yang berlokasi nggak jauh dari pondok pesantrennya. Sekian konten gue tentang sosok ulama yang saat itu berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi bangsa dan negaranya. Kiai Jainal Mustafa ini adalah sosok yang menentang penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Oke, Brad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.